Selamat petang pemirsa, selamat berjumpa bersama kami dalam program perdana Berita Petang SHTV, edisi perdana Rabu 23 Juni 2021. Sejumlah berita menarik dari kota Manado dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Putri Rompas, kita ikuti berita pertama. Sejumlah pengemudi angkutan umum di Kota Manado mengusulkan pihak Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu memikirkan adanya jalur khusus untuk angkutan umum. Alasan mereka hal ini perlu dilakukan untuk mencegah kemacetan lalu lintas. Seperti yang dikatakan salah satu pengemudi angkutan umum di Manado, Agus, bahwa penambahan jalur khusus bagi angkutan umum perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, seperti yang diterapkan di ibu kota. Menurut Agus, jalur khusus ini sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan di Manado. Agus menambahkan pengaturan lalu lintas di Kota Manado sudah berjalan baik. Hanya saja pihak instansi terkait perlu melakukan inovasi demi mengurangi kemacetan. Selain itu, penambahan jalur khusus bisa mengatasi para pengemudi melakukan hal-hal yang melanggar lalu lintas, seperti melakukan parkir kendaraan yang melanggar lalu lintas. Ya, tanggapan saya terhadap lalu lintas yang ada di Manado ini ya sudah cukup baik. Cuma masih ada tetap kekurangannya. Yaitu tentang tempat angkutan-angkutan ini harus ada tempatnya ya. Yang seperti yang kita lihat di depan Multis ini kan banyak tempat-tempat yang menjadi tempat tanda-tanda larangan toh, yang tidak bisa diberhenti. Ada mobil yang angkut yang sengaja dengan sengaja toh. Parkir penumpang, tunggu penumpang, sudah. Ada auto yang mendouble kan, yang antri di belakang. Ada juga yang dari samping, akhirnya macet. Itu yang saya melihat keadaan lalu lintas di Manado sekarang ini seperti itu. Pada bagian akhir, Agus juga berharap pemerintah lebih memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan pengemudi angkot melalui disiplin berlalu lintas. Jika disiplin berlalu lintas berjalan baik, maka dengan sendirinya tercipta juga kenyamanan para pengemudi. Sylvia Awairaro, jurnalis SHTV. Sementara salah seorang petugas lalu lintas Polresta Manado mengatakan bertambahnya kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Manado lebih diakibatkan oleh kelalaian para pengemudi yang tak mematuhi rambu-rambu lalu lintas seperti sering menghiraukan lampu tilang elektronik. Pelanggaran terhadap peraturan tilang elektronik yang dilakukan para pengemudi di ruas jalan protokol Kota Manado merupakan salah satu penyebab bertambahnya angka kecelakaan lalu lintas saat ini. Salah seorang petugas polisi lalu lintas Polresta Manado saat ditemui SHTV mengatakan masih banyak pengguna jalan di Kota Manado tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang baru diterapkan seperti tilang elektronik. Tentang pelanggaran lalu lintas sesuai dengan data unit Laka Lantas Polresta Manado, dia tiap hari bertambah. Jadi terciptanya kecelakaan lalu lintas berawal dari pelanggaran lalu lintas. Karena itu dari Kepolisian Republik Indonesia ada program Kapolri tentang ETLE. Berikut juga ada sebelum ETLE ada tilang elektronik. Tilang elektronik itu tilang manual dan setelah dilakukan penindakan di input secara elektronik di aplikasi e-tilang. Pihaknya menghimbau masyarakat pengguna jalan untuk mendukung program Polri, terutama mendukung program tilang elektronik yang membutuhkan ketaatan dan kesadaran dari pengemudi itu sendiri dalam berlalu lintas. Sylvia Awairaro, jurnalis SHTV. Sejumlah warga Kota Manado berharap pemerintah dan pihak kepolisian masih perlu melakukan sosialisasi mengenai peraturan lalu lintas yang dianggap baru. Salah satunya adalah mengenai peraturan tilang elektronik yang masih banyak pengguna jalan belum memahami peraturan tersebut.
Penerapan sejumlah peraturan baru seperti tilang elektronik dan rambu-rambu lalu lintas yang baru perlu disosialisasikan ke masyarakat karena masih banyak masyarakat belum mengerti aturan main cara tilang elektronik, apalagi tidak semua memiliki tingkat pendidikan dan pemahaman yang sama. Aturan rambu-rambu lalu lintas untuk saat ini udah bagus. Cuma kesadaran dari pengemudi yang masih kurang. Untuk pemerintah supaya lebih aktif mensosialisasikan peraturan lalu lintas supaya masyarakat lebih paham untuk keselamatan berkendara. Dengan sosialisasi peraturan lalu lintas yang baru ini diharapkan bisa mencegah kesemrawutan lalu lintas serta bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kota Manado. Sylvia Awairaro, jurnalis SHTV. Meskipun Manado, Sulawesi Utara sudah berada pada zona hijau, namun sejumlah pusat perdagangan di Kota Manado secara ketat memberlakukan protokol kesehatan. Pemberlakuan protokol kesehatan ketat terus dilakukan sejumlah pihak pengelola pusat perdagangan di Kota Manado guna mencegah angka penyebaran COVID-19. Beberapa pengelola supermarket misalnya tidak mau lengah dalam hal penerapan protokol kesehatan bagi pengunjung. Seperti yang dikatakan Michael, mewakili pengelola Golden Supermarket yang beralamat di Jalan Samratulangi, menegaskan penerapan protokol tetap harus dilakukan terhadap pengunjung, meskipun Manado, Sulawesi Utara sudah masuk pada zona hijau. Kalau di sini peraturannya, kalau mau masuk ada tempat cuci tangan, jadi cuci tangan dulu sebelum masuk, terus dites panas, suhu tubuh dites, kalau tidak pakai masker tidak bisa masuk, tidak bisa belanja. Mengenai protokol kesehatan yang dilakukan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan memeriksa suhu tubuh tetap harus dilakukan. Filipus, jurnalis SHTV. Sementara omset penjualan masker di beberapa pedagang di Manado terjadi kenaikan dari biasanya 200.000 per hari menjadi 500.000 per hari. Aktivitas penjualan masker di beberapa pedagang di Kota Manado terus ramai didatangi pembeli. Seperti yang dikatakan Riko, salah satu pedagang masker. Riko mengaku hingga saat ini penghasilan yang diraih masih terjadi peningkatan. Kalau biasanya terjual per hari 200.000, kini rata-rata omset per harinya sudah mencapai Rp500.000. Untuk pendapatan hari-hari kita tidak bisa taksirkan, cuma ada ya lumayan lah. Untuk buat makan ya, kalau berkisar sekitar 400-500 ada itu per hari. Banyaknya masyarakat yang masih memburu masker selain kehabisan stok di rumah, juga untuk memperhatikan kebersihan dan kualitas masker yang harus digunakan agar terhindar dari virus COVID-19. Filipus, jurnalis SHTV. Beberapa warga Manado yang ditemui menilai pemberlakuan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah sudah tegas dan sesuai yang diharapkan. Penegasan warga Manado ini dilakukan saat dimintai tanggapan soal penerapan protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah dan instansi terkait. Mereka menilai sangat puas dengan penerapan tersebut yang membawa Manado, Sulawesi Utara masuk pada zona hijau. Pemerintah begitu sangat kuat menerapkan protokol kesehatan dari mulai corona sampai sekarang. Orang masih jaga-jaga ketat sampai malam, sampai apa, masih ada razia masker. Mereka berharap pemberlakuan ketat protokol kesehatan ini perlu dilakukan terus pemerintah demi mengurangi angka penyebaran COVID-19 yang dengan sendirinya bisa menciptakan kestabilan ekonomi melalui aktivitas masyarakat. Filipus, jurnalis SHTV. Demikian berita petang edisi perdana kali ini. Saya Putri Rompas bersama tim yang bertugas mohon pamit dan undur diri dari hadapan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.